Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasra wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Terima kasih pada Ustaz Muhaimin. Malam hari ini alhamdulillah kita bersyukur pada Allah bisa berjumpa kembali di majelis ilmu, majelis virtual yang insya Allah mudah-mudahan senantiasa menjadi asbab keberkahan, ya, asbab hidayah, asbab turunnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan menjadi asbab salah satu yang batu bata, ya, salah satu batu bata kita membangun, merancang ulang, membangun kembali kekuatan dan izzah Islam di akhir zaman, insyaallah. Alhamdulillah, malam hari ini kita akan bahas kajian kita tentang masih seputar Baitul Maqdis, ya, dan tentu saja ini hal yang sangat penting bagi kita terkait dengan runtuhnya hegemoni global, ya, runtuhnya hegemoni global ini. Karena sekarang kita menghadapi era fajar baru, ya, kalau menurut saya, ya, hemat saya ini, ya, walam, mudah-mudahan menjadi sebuah asbab, ya, di mana apa yang kita lihat, kita saksikan perkembangan dinamika geopolitik global ini tentang apa yang terjadi di Baitul Maqdis, kemudian dinamika di Palestina, kaitannya dengan kekuatan, ya, Amerika Serikat ini tentu saja adalah induk atau bisa dikatakan dia sebagai pusat orbitnya Israel, ya, pusat orbitnya Israel, karena Israel itu bisa berdiri tegak, ya, itu tidak lain dan tidak bukan karena nebeng masuk ke dalam orbitnya Amerika setelah Perang Dunia Kedua berakhir, ya, berdirilah negara Zionis Israel. Sebelum itu sebagai salah satu, ya, perkembangan juga Israel ini atau gerakan Zionisme internasional itu, ya, menunggangi kekuatan negara adidaya Inggris dalam Perang Dunia ke-1 sehingga mereka memperoleh katakanlah rekomendasi, ya, atau janji Balfour tentang tanah Palestina itu akan diberikan kepada kelompok Zionis internasional, ya. Nah, itu semua dibangun dari kekuatan, ya, kekuatan negara adidaya yang menang Perang Dunia ke-1 dengan runtuhnya Ottoman, ya, Turki, runtuhnya kekhalifahan, maka penghalang terbesar bagi proyek Zionis untuk menjadikan tanah Palestina sebagai rumah nasional bagi bangsa Yahudi, ya, itu penghalang terakhir itu, ya, sudah tidak lagi berdiri di hadapan proyek mereka. Sehingga apa? Proyek Zionis mendirikan negara Israel itu mulus. Kenapa? Karena penghalang terbesarnya adalah negara adidaya yang berkuasa selama ratusan tahun, ya, dan menjadi pembela ataupun pelindung Palestina, pelindung Baitul Maqdis, dan mereka sejak era Sultan Salim I. Sultan Salim I ini cucunya Sultan Muhammad Al-Fatih. Al-Fatih punya anak Sultan Bayazid, ya, Bayazid II,
Kemudian Bayezid II itu punya anak ya yang pernah jadi sultan juga, yaitu Sultan Salim I. Sultan Salim inilah yang menaklukkan apa namanya Kesultanan Mamalik di Mesir, penguasa negeri Syam dan Mesir, sehingga dalam perang di Maraz Dabik itu Sultan Ottoman Salim I ini menjadi pewaris sah ya seluruh kekuasaan Islam yang ada di Afrika Utara, kemudian negeri Syam dan Mesir, Jazirah Arab, sampai ke wilayah Konstantinopel, Asia Tengah, Asia Kecil, sampai perbatasan dengan Kesultanan Safawiyah atau Safavid Iran. Ya, itu karena Iran ini musuh bebuyutan apa Safawi itu musuh bebuyutannya Ottoman. Turki ya karena berbeda haluan juga berbeda akidah teologinya. Nah, penghalang itu sudah hilang ya maka Israel leluasa berdiri ya, berhasil ya dikalahkan oleh kekuatan Inggris dalam Perang Dunia ke-1 ya berdirilah kerajaan-kerajaan kecil ya dunia Arab memisahkan diri dari Ottoman setelah Perang Dunia ke-1. Banyak sekali konspirasi-konspirasi waktu itu ya dilakukan sebagai ujung tombaknya itu adalah Lawrence of Arabia, seorang agen Inggris yang bekerja masuk ke jantung pusat-pusat kekuasaan apa namanya pemimpin-pemimpin Arab Badui, baik yang mengaku keturunan Nabi, ya seperti kerajaan Hasimiyah di Hijaz maupun juga di Riyadh, ya kemudian juga kerajaan Al Saud itu, kemudian juga ada kerajaan satu lagi di Jazirah Arab itu ada tiga, ya ada Hasimiyah, ada Al Saud, kemudian ada satu lagi Al apa itu saya lupa. Nah, jadi ini kemudian terpecah-pecahlah dunia Islam ini. Nah, itu selama puluhan tahun kondisi umat ini terpecah, ya, memasuki era Mulkan Jabriyat setelah runtuhnya Khilafah Utsmani, ya, Mulkan apa namanya itu Abbad, ya, maka masuklah era Mulkan Jabriyat, era kediktatoran yang diciptakan oleh ya kekuatan imperialis kolonialis Barat, menciptakan raja-raja kecil, penguasa-penguasa lokal, seperti halnya Andalusia waktu itu terpecah menjadi Tawaiful Muluk, Mulukut Tawaif, raja-raja kecil, ya, keemiran-keemiran kecil, ya, itu mereka yang penting berpikir bagaimana mempertahankan tahtanya, ya, kekuasaannya, kekayaannya, ya, dan otoritas legitimasi politik mereka itu diberikan oleh kekuatan kolonial, ya, kolonial Inggris lalu kemudian beralih ke Amerika setelah Perang Dunia Kedua. Nah itu, jadi legitimasi dan otoritas politik mereka ya, di negara-negara Arab yang kemudian berhimpun dalam organisasi Liga Arab itu, Jamiatul Dawlah Arabiyah, itu diberikan oleh Inggris, ya, dalam proyek dekolonisasi. Makanya loyalitasnya walaknya ya ke negara kolonial, ya, dan proses dekolonisasi dari kerajaan Inggris Raya, ya, yang melahirkan negara-negara Arab itu sampai Perang Dunia Kedua, Amerika menjadi kekuatan adidaya tunggal, ya, pasca Perang Dunia Kedua memenangkan perang di Asia Pasifik, menghancurkan Nagasaki dan Hiroshima, ya, kemudian di front apa namanya Eropa, ya, Inggris dan Prancis juga menang perang, tetapi kemudian praktis kekuatan Inggris, ya, Prancis pada Perang Dunia Kedua itu setelah mengalahkan dibantu oleh Uni Soviet mengalahkan rezim Hitler, ya, di Jerman, kemudian fasis Mussolini di Italia,
ya dengan Jepang juga, ya itu yang disebut sebagai negara poros fasis ya. Itu lalu kemudian diambil alih kekuatan itu oleh Amerika Serikat. Nah, itulah terjadi kompromi-kompromi. Nah, inilah kenapa era Zionisme itu memasuki era keemasan, kejayaan, yaitu karena hasil daripada Perang Dunia ke-1, Perang Dunia kedua. Ya, mereka berdiri di atas tonggak klaim apa namanya propaganda, ya propaganda, termasuk modal moral. Ya, mereka sebagai korban dari pembantaian Hitler, ya, Holocaust Nazi, ya itulah yang disebut sebagai modal moral mereka untuk berdiri negara Israel. Nah, oleh sebab itu, menurut penelitian Dr. Muhammad Al-Mukhtar As-Shinqiti, ya, seorang pakar profesor ilmu politik di Qatar University, ya, sekarang dominasi Israel, ya, yang menunggangi kekuatan Inggris dan Amerika pada abad 20 kemarin dan di apa namanya dua dekade di abad ke mana abad ke-21 ini, ya itu sekarang setelah Tufanul Aqsa 2 tahun genosida di Gaza itu mereka mengalami apa namanya keruntuhan, ya keruntuhan yang disebut dengan al-inkishaf. Ada 6 garis patahan, ya. Pertama adalah runtuhnya modal moral Israel, ya. Jadi modal secara historis bahwa Israel itu layak untuk berdiri sebagai sebuah negara karena dizalimi oleh Hitler, Nazi, korban pembantaian, korban persekusi, korban pengusiran dari bangsa Eropa, ya itu melahirkan sebuah eh, adigio, ya sebuah landasan moral, ya, bahwa mereka berhak untuk mendirikan sebuah negara. Ya, negara itu adanya di tanah Palestina. Land without people for the people without land, itu adigiumnya, ya. Nah, kemudian yang kedua, apa namanya, dalam kekuatan Israel ini sekarang juga sedang mengalami keruntuhan, ya. Apa? Secara militer, inkisaf askari. Jadi keruntuhan militernya apa? Itu Israel selama 70 tahun lebih, mereka kan punya efek jerah, ada deterensi militer, ya selalu menang perang, ya. Di mana tahun 48, perang tahun 56, perang tahun 67, perang tahun 79 atau 78, 73, ya Mesir itu menang perang cuma sebentar, tapi setelah itu kan dataran Sinai masih dikuasai lagi oleh Israel, dan Yordania, kemudian Syria, ya tidak bisa mengembalikan dataran tinggi Golan, ya. Rezim siapa itu, Hafiz Assad ini, ya dia main mata lah dengan Israel itu, ya. Dibiarkannya Israel itu menguasai dataran tinggi Golan, ya. Kemudian Yordania juga gagal untuk merebut wilayah tepi barat yang di mana itu ada Yerusalem Timur yang menjadi apa namanya mandat, ya kekuasaan dari Inggris itu kan memberikan mandat kepada kerajaan Hashimiyah Yordania itu untuk mengelola Masjidil Aqsa dan tepi barat, ya kota Yerusalem Timur dan tepi barat Ad-Dhafa Al-Gharbiyah. Sementara Gaza dan Sinai itu kan dulu dikelola oleh Mesir. Nah, perang 73, ya runtuh total moralnya bangsa-bangsa Arab ini, gagal. Nah, maka Israel itu makin sombong, makin jumawa, kan? Masuklah skenario perang apa namanya perdamaian, ya 79 Camp David. Kemudian ini memecah belah anggota Liga Arab. Mesir dikeluarkan dari Liga Arab, kantor sekretariat Liga Arab dipindahkan dari ibu kota Kairo. Ya, pokoknya hancur lebur lah Arab itu. Ya. Udah kalah secara militer, ya secara politik juga mereka barisannya diacak-acak. Ya, artinya terpecah belah. Ya, ada Mesir yang menandatangani perjanjian damai dengan Israel, sementara
mayoritas negara Arab yang lain menolak. Akhirnya Mesir dikeluarkan dari Liga Arab. Ya kan begitu. Nah, jadi luar biasa itu. Kenapa? Karena Arab ini lemah. Ya. Arab ini terpecah belah. Secara militer nggak pernah menang melawan Israel. Tambah lagi secara politik, diplomasi juga kalah di meja-meja perundingan. Ya, eh, nggak bisa merebut wilayah yang sudah diduduki oleh Israel kembali. Nah, itu. Nah, oleh sebab itu sekarang dengan adanya serangan Tufanul Aqsa 7 Oktober itu kan tamparan keras bahwa status Israel ini pas tentaranya atau IDF itu adalah tentara yang tidak terkalahkan itu apa namanya tidak tidak berini lagi, tidak terbukti. Ya, artinya mereka sudah secara militer sudah lemah. Ya. Kemudian mereka mengalami apa? Inkisaf siasi politiknya, ya, mengalami keretakan apa? Dukungan politik Amerika Serikat yang mutlak itu sekarang sudah bergeser total, sudah jauh. Ya, karena apa? Ya karena Amerika juga kan politik domestiknya dalam negerinya ditentukan oleh para pemilih. Pemilihnya itu adalah generasi muda. Generasi muda ini udah nggak mempan dengan narasi Israel. Ya sudah apa tidak percaya lagi dengan narasi Israel bahwa Israel itu punya hak atas tanah Palestina. Israel yang adalah korban kekejaman Nazi dan bangsa Eropa yang mengusir mereka. Israel itu punya hak untuk mendirikan negara. Itu semua runtuh. Kenapa? Ya, yang tadinya korban, ya, dizalimi, ya, kok berubah menjadi monster yang melakukan pembantaian, yang melakukan genosida atas satu bangsa. Ya, serangan brutal Israel, balasan itu mematikan selama 2 tahun lebih sampai saat ini detik ini. Dan itu sangat ditolak, ya, oleh publik internal di Amerika Serikat. Ya, dulu mereka, wah, lobby Israel itu di Amerika luar biasa, menggurita. Ya, tidak ada yang bisa menolak lobby-lobby politik dan ekonomi Israel di Amerika. AIPAC itu organisasi lobby terkenal. Semua calon, ya, anggota Senat, ya, DPR, senator, ya, atau calon gubernur, eh, ikut kepala negara bagian, bahkan calon presiden Amerika Serikat, itu tidak akan menang tanpa dukungan lobby Israel di dua partai, baik Republik maupun Demokrat. Ya. Nah, dukungan politik Amerika Serikat sekarang sudah bergeser. Ya, itu yang nggak bisa dikendalikan oleh Israel. Mereka kehilangan dukungan publik, ya, karena genosida ini. Ya, kalau dulu mereka mendapat dukungan dari rakyat Amerika, sekarang rakyat Amerika minta menuntut, mengancam, ya, Donald Trump dan siapapun politisi Amerika, ya, untuk tidak lagi mendukung kebijakan Israel. Ya, kebijakan Israel itu bahaya buat Amerika. Itu suara aspirasi, ya, rakyat Amerika sekarang ini berbalik 180 derajat. Ya, jadi lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya buat Amerika, kata warga Amerika, ya. Maka Donald Trump sangat berhati-hati sekarang. Ya, tidak mau menuruti semua keinginan Benjamin Netanyahu, bahkan memaksa Netanyahu untuk menghentikan, ya, perang, ya, diikat oleh perjanjian BOP, Board of Peace, walaupun ada catatan-catatan lah, tapi Israel itu intinya nggak happy dan tidak suka dengan kondisi sekarang. Dengan Donald Trump mengundang negara-negara Islam 8 anggota negara Islam besar di OKI, ya, seperti Indonesia, Arab Saudi, Turki, Pakistan terlibat gitu, ya, membicarakan masa depan Palestina. Itu sebelumnya nggak pernah ada Presiden Amerika, ya, mengajak dan melibatkan negara-negara Muslim selain Arab, ya. Kalau negara Arab dulu sudah digarap sama Israel, ya. Tapi ini melibatkan negara-negara Muslim di luar Liga Arab, ya. Negara-negara kunci, ya. Sekarang ini menentukan. Nah itu, secara politik mereka kolaps. Kemudian secara media, nah,
desentralisasi, mereka nggak bisa lagi monopoli media, ya, monopoli apa namanya, eh, tidak bisa lagi monopoli arus media itu harus mengikuti narasi Israel. Sudah hancur wajah mereka, ya, dominasi Israel itu hancur. Ya. Kemudian kegagalan yang kelima itu apa? Gagalnya proyek Abraham Accord, agama Abraham Religion, ya, itu gagal. Gitu. Abraham Accord tahun 2020 itu kan tujuannya untuk menggantikan Oslo Accord, ya. Ketika Oslo Accord itu slogannya Al-Ard Muqabil Salam, ya, land, tanah Palestina itu sebagai imbalan untuk perdamaian. Maka ada istilah two-state solution. Nah, sekarang, ya, setelah Oslo itu mati, ya, sejak tahun 2000 sudah mati Oslo itu. 2005, 2004, ya, Yasser Arafat mati, ya, para pemimpin pendiri gerakan Hamas juga dibantai oleh Israel, dibunuh, Muhammad Yassin, Rantisi dan sebagainya itu, ya. Nah, itu sudah mati Oslo Accord itu, sudah ditolak oleh pemerintah sayap kanan Israel sejak Benjamin Netanyahu berkuasa, Ariel Sharon dan lain sebagainya, sampai sekarang itu nggak ada namanya two-state solution. Ya, Israel itu hanya ingin apa? One state solution. Israel itu negara Israel, bahkan dia ingin ekspansi menjadi Greater Israel, ya, Israel Raya, ya, dengan percaya diri mengajukan proyek Abraham Accord, ya, untuk menggantikan bahwa tidak ada negara Palestina, tidak ada masa depan Al-Quds, tidak ada Masjidil Aqsa, kedaulatan umat Islam di situ, yang ada adalah kedaulatan satu-satunya Israel. Ya, dulu ada Deal of Century tahun 2017, 2018 Amerika memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Al-Quds, ya. Terus COVID masuk, resesi dunia, ya, 2020, kemudian dimanfaatkan oleh Israel untuk meluncurkan Abraham Accord sehingga negara-negara Arab, ya, tunduk kepada keinginan Israel. Ya, mulai dari Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, kemudian Sudan, ya, setelah berubah rezimnya dari rezim Islam menjadi Islami menjadi sekuler. Ya, sekarang pecah perang saudara. Kacau itu Sudan, ya. Karena apa? Ya karena Emirat, ya, campur tangan di situ. Ya, jadi mereka yang Abraham Accord ternyata gagal, ya, gagal menghasilkan perdamaian di dalam negeri dan tidak ada janji-janji manis, ya, janji surga untuk menghadirkan kemakmuran, ekonomi, teknologi di negara-negara yang mendatangani Abraham Accord itu. Ya, Maroko tetap miskin, Sudan tetap miskin, hancur-hancuran, ya kan? Ya, terus apa yang mau dijual Abraham Accord ke dunia Islam? Nggak ada. Arab Saudi tadinya mau tanda tangan tuh. Indonesia mau menyusul Abraham Accord tahun 2020, diprediksi 2022 sudah tanda tangan. Ternyata 2023 jeder serangan untuk Badai Al-Aqsa itu menggagalkan Abraham Accord yang tadinya negara Islam itu akan masuk ke dalam skenario skema Abraham Accord lalu melupakan masalah Palestina, mengubur cita-cita negara Palestina merdeka. Nah, tapi kemudian digagalkan oleh para pejuang Palestina, terutama Hamas di jalur Gaza, dengan meluncurkan serangan militer untuk mengembalikan qadhiyah Palestina ke meja politik internasional dan menjadi pusat perhatian masyarakat dunia bahwa Palestina harus tetap hidup, tetap ada, dan harus merdeka. Tadinya sudah hampir dikubur hidup-hidup itu dengan proyek Abraham Accord. Ya. Nah itu. Jadi proyek Abrahamic Religion itu sebagai paket Abraham Accord, paket politik, hancur. Ya. Yang keenam adalah sekarang kebangkitan dunia multipolar. Ya. Rusia, China, ya, sudah itu dipercepat. Ya. Jadi keruntuhan hegemoni Amerika secara global itu dipercepat oleh Tufanul Aqsa. Ya.
mempercepat lahirnya kekuatan multipolar dunia seperti BRICS, ya, Rusia, Cina, India, Indonesia, itu kan negara-negara besar. Mulai menarik diri dari dolarisasi, ya, perdagangannya, pembelian energi, minyak dunia, sudah. Halo, ya, ya. Saya lagi ada acara online nih sebentar. Nanti ya saya transfer. Terus sekarang. Oke, oke. Ya, ya. Nomor rekeningnya aja, Mas. Nomor rekeningnya dikirim. Rekening aja. Ya, ya, ya. Ya, bentar teman-teman. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kondisi itu yang kemudian mengubah tatanan, ya, mengubah tatanan, ya, menghancurkan semua proyeksi Israel, ya, seolah-olah dia tidak lagi bisa diganggu gugat, proyeknya terus berjalan, ya kan, Masya Allah, luar biasa. Inilah hikmah dari Tufanul Aqsa, mempercepat keruntuhan hegemoni Barat, terutama Amerika. Dan dampaknya, kalau Amerika runtuh secara global hegemoninya, akan runtuh pula kekuatan Israel. Karena Israel itu nebeng. Itu persis di dalam Al-Quran digambarkan. Wajahilul ladina, apa namanya, wajahilul ladina taba'uka fauqal ladina kafaru ila yaumil qiyamah. Gitu ya. Jadi, pernah nggak ingat teman-teman ayat tentang Nabi Isa itu ya? Nabi Isa, ya, itu kan digambarkan, dinyatakan di situ bahwa, ya, eh, pengikut engkau, wajailul ladina tabauka, yang mengikuti ajaranmu wahai Nabi Isa, ya, itu selalu berada di atas orang-orang yang kafir. Siapa orang kafir di situ? Ya, dalam konteks ini adalah orang-orang Yahudi, karena Yahudi itu kan kafir terhadap ajarannya Nabi Isa. Paham ya? Jadi ayat surat An-Nisa itu, ayat Ali Imran apa An-Nisa itu? Cerita tentang uh, diangkatnya Nabi Isa ke langit, ya. Wa rafi'uka ilal ladhin apa apa rafi'uka ilas sama apa. Nah, itu ayat itulah, ya, tentang diangkatnya Nabi Isa ke langit, ya. Kemudian salah satu penekanan Al-Qur'an itu adalah menyatakan bahwa pengikutmu itu berada di atas orang-orang kafir, selalu mengendalikan. Nah, itu ditafsirkan oleh beberapa ulama ahli tafsir bahwasanya Nasrani itu, ya, itu yang mengendalikan Yahudi, bukan sebaliknya Yahudi yang mengendalikan Nasrani. Nah, seperti sekarang dalam tatanan global Amerika itu kan, ya, agama formalnya rakyatnya mayoritas adalah Kristen, Protestan lagi. Ya, Protestan itu dianggap sebagai Zionisnya Kristen. Jadi Zionis itu bukan hanya Yahudi, ya, jangan salah. Zionis itu bisa terjadi pada agama Nasrani, yaitu disebut dengan Zionis Kristen, ya. Nah, dan buktinya sekarang Amerika itu yang mayoritas beragama Nasrani, ya, Protestan yang disebut sebagai Zionis Kristen itu mengendalikan Israel. Jadi bukan Israel mengendalikan Amerika. Jadi keliru. Kita membacanya ini walaupun mereka kuat lobby politiknya gitu ya di Amerika, tetapi yang menjadi penentu, karena kan yang punya senjata kan Amerika, yang punya teknologi Amerika. Israel cuma punya duit, punya jaringan finansial kan begitu. Tapi yang menentukan eh, Israel ini bisa bertahan atau enggak itu Amerika. Kuncinya di situ, gitu. Nah, jadi persis seperti digambarkan dalam Al-Quran itu, waja'ilul ladina taba'uka fauqal ladina kafaru ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Kenapa? Karena Yahudi minoritas kecil, ya. Ya, itu dimanfaatkan oleh kekuatan tertentu dalam agama Kristen, ya. Untuk apa? Untuk apa namanya dieksploitasi lah dalam tanda kutip. Nah, oleh sebab itu ini kesempatan tidak datang dua kali, ya. Eh,
teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang kita sebut sebagai runtuhnya hegemoni global. Dan kita harus bersiap sekarang ya memasuki era baru, ya, fajar pembaharuan Islam terakhir. Ini peta jalan menuju kebangkitan umat. Nah, gitu. Jadi kita harus menebarkan optimisme ini, Mas Muhaimin ya. Nah, nanti di sini ada siapa? Muhammad, di sini ada Ustadz Farid nih, ikut gabung nih. Nanti kita minta beliau pandangannya tentang bagaimana sih pembaharuan tajdid Islam di akhir zaman ini. Ini kan hukum sejarah ya. Hukum sejarah itu setiap 100 tahun. Innallaha yab'ats ya ala ra'si kulli mi'ati sanah man yujaddidu laha amra diniha. Allah itu mengutus setiap 100 tahun ya ada orang yang memperbaharui agama ini atau kelompok orang, sekelompok orang. Man yujaddidu laha amra diniha. Itu. Jadi luar biasa ya. Sebab itu ya, ini patut kita jadikan sebagai cambuk, sebagai busro, ya, sebagai busro buat kita semua, ya. Ini insya Allah, ya, walaupun di tengah kesedihan, penderitaan, kita pesimis, ya, atau kita ini katakanlah merasa, wah, nggak mungkin kita ini bisa mengalahkannya. Kata-kata nggak mungkin itu, ya, jangan termakan. Ya, nggak mungkin kita mengalahkan Amerika atau Israel, ya. Sebab tentara Allah itu kan bukan hanya dunia Islam, bukan hanya kekuatan negeri-negeri Muslim. Kalau kita mengukurnya dengan kekuatan negeri Muslim, mungkin kita pesimis. Ya, yang punya nuklir cuma Pakistan. Ya, tapi sekarang kan bangkit persatuan ini, ada benih-benih persatuan di dunia Islam. Ya, itu karena apa? Karena mulai runtuhnya internal Israel Amerika dan melemahnya Israel secara politik. Ya, kalau kita bicara ekonomi, mungkin mereka masih kuat. Tapi dengan kesadaran masyarakat dunia sekarang, apalagi dengan bangkitnya Rusia, bisa jadi Rusia, Cina dan lain sebagainya, kekuatan BRICS itu bagian dari tentara Allah yang melemahkan hegemoni Amerika. Ya, toh? Nah, kita harus menangkap peluang-peluang seperti ini. Nah, apalagi dalam Al-Quran disebutkan ada sunnah tadawul, ada siklus. Tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Gitu. Jadi tajrid itu bukan munculnya syariat baru, bukan menambah-nambah teks apa ajaran agama, enggak. Ya. Tajrid itu adalah memperbarui kesadaran, pemahaman, ya seperti itu. Ya. Nah, kalau di abad ke-1, abad kedua, abad ketiga ini mujaddidnya ada jelas, ya. Abu Bakar Siddiq ya itu menyelamatkan umat dari kemurtadan massal dan ancaman nabi-nabi palsu setelah wafatnya Rasulullah SAW. Di abad kedua ada Umar bin Abdul Aziz memperbaharui sistem politik, mentajdid politik Islam dengan kembali ke musyawarah, ya, bukan monarki. Kalau ya, kemudian abad ketiga ada Imam Syafi'i yang merumuskan metodologi ijtihad dan usul fikih untuk menjaga kemurnian hukum di tengah gempuran pemikiran asing. Ya. Jadi kalau kita lihat ini satu abad terakhir dari tahun 1920 sampai 2020, ya Abraham Accord itu diluncurkan. Itulah sebenarnya abad tergelap umat Islam. Ya, hemat saya ya, abad tergelapnya umat Islam itu. Kenapa? Karena munculnya Mulkan Jabriyah, kekalahan Ottoman, ya, pecahnya negara-negara Islam, negara Arab, ya, kemudian arus sekularisasi disebarkan di dunia Islam luar biasa, ya,
Turki ya, yang motor kekhalifahan Islam itu jadi negara republik sekuler, bahkan ultra sekuler puluhan tahun. Kan nggak kebayang. Ya, negara-negara Islam dulu melaksanakan syariat Islam di bawah pemerintahan Ottoman. Ya. Setelah Ottoman runtuh, tahun 20-an, habis semua. Tatbik syariat tinggal cuma nama doang. Ya, secara juz'iyat, secara parsial, terutama hukum ahwal saksiyah. Yang lain-lain habis. Betul-betul seperti yang dinyatakan dalam hadis Nabi SAW, la tanqudanna ural islami urwatan urwah, fa awwaluhunna naqdan al-hukmu wa akhiruhunna naqdan as-salah. Simpul-simpul Islam itu akan runtuh, hancur satu demi satu, simpul demi simpul. Pertama, yang runtuh adalah hukum, perundang-undangan, ya, politik Islam runtuh. Yang terakhir menjadi benteng, Islam ini tetap tegak, dan terakhir runtuh itu adalah sholat, kata Nabi SAW. Nah, itu. Jadi, apa? Abad tergelapnya umat ini kita saksikan ya, dari tahun 1920 2020 itu apa? Kehancuran politik, institusi khilafah runtuh. Kesatuan umat diganti dengan sekat-sekat nasionalisme yang artifisial, palsu, dengan perjanjian Sykes-Picot yang memecah wilayah Ottoman menjadi berkeping-keping. Ya, Inggris dapat ini, Prancis dapat wilayah ini, Rusia dapat ini, dan sebagainya. Pilar kedua, hancurnya ideologi. Serangan orientalis, masif, luar biasa. Itu kan di awal abad 20 puncaknya serangan orientalis. Ya, setelah sebelumnya mereka menyebarkan virus eh, orientalisme, meragukan Al-Quran, meragukan hadis, sunnah Nabi SAW, ya, membongkar hukum Islam, ya, ingin menggantikannya dengan arus sekularisme, itu kan berjalan seiring dengan kemenangan politik dan militer, ya, dunia Barat sekuler, ya, atas kekuatan umat Islam. Itu pada saat itu pula itu dimanfaatkan oleh jaringan intelektual apa namanya orientalisme itu untuk menebarkan kukunya, ya, menancapkan kukunya di lembaga-lembaga pendidikan dunia Islam di negeri-negeri kaum muslimin, ya. Seperti apa kajian tentang, ya, mendekonstruksi Al-Quran, dekonstruksi sejarah Al-Quran, sejarah penulisan hadis, mendekonstruksi sirah nabawiyah, ya, memisahkan Islam dari sistem bernegara, ya, itu kan kerja-kerja orientalis seperti Snokholm, ya, memberikan pedoman kepada pemerintah Hindia Belanda. Kalau umat Islam beribadah, silakan diizinkan, difasilitasi kalau bisa. Kalau umat Islam mulai berekonomi, mulai membangun kekuatan ekonomi, hancurkan. Ya, jangan kasih kesempatan untuk sukses berhasil. Makanya di Indonesia, ya, kekuatan pedagang Muslim, ya, Sarekat Dagang Islam, lalu kemudian berdiri Sarekat Islam oleh Hos Cokro Aminoto, itu kan dihancurkan dengan proyek apa? Infiltrasi, ya, oleh agen-agen Belanda. Dimasukkanlah pemikiran-pemikiran komunis ateis sehingga berdirilah SI Merah. Ya, itu nggak lain dari upaya kolonial itu untuk menghancurkan kekuatan umat Islam dari dalam. Lahirlah PKI dari situ. Ya, partai-partai kiri sosialis, ya, untuk memecah belah umat Islam. Ya, uh, gitu. Jadi rusak. Ya, kalau umat Islam berpolitik, nah ini sudah jangan kasih ampun. Ekonomi aja jangan sampai bangkit. Ya, apalagi berpolitik, ya dihabisi. Ya, nah itu terjadi di satu abad kemarin terakhir. Ya, pilar ketiga adalah pencabutan akar identitas. Ya, norma sosial hanya ada di 3 dekade, tahun 30-an sampai 60-an. Ya, hijab, ya, ditinggalkan, adab ditinggalkan, gaya hidup Barat
Wah, disebarkan di seluruh penjuru dunia Islam. Itulah melalui sistem sekuler. Ya, Mesir, Mesir itu, ya, coba kalau kita kan memandang Mesir itu kan negara penduduknya mayoritas Muslim, ya, ulamanya banyak, ulama Al-Azhar banyak, macam-macam. Terus tradisi keislamannya kuat, tapi itu budaya sekulerismenya, masya Allah, uh, uh, dari mulai dari apa kerajaan Mesir abad modern itu, mulai dari keluarga Muhammad Ali Pasha, anak cucu keturunannya, puncaknya sekuler itu Raja Faruk, Raja Faruk, ya Malik Faruk yang dikudeta oleh Harokatun Tubbatil Ahrar, ya, gerakan apa namanya perwira muda, ya perwira bebas. Ya, tapi sama aja mau ganti sistem dari kerajaan menjadi republik di Mesir, ya tetap itu pengaruh Inggris, pengaruh Amerika sangat kuat ya. Ya, intinya adalah Mesir dibikin apa? Dibonsai, kekuatan Islam dibungkam, ulama Al-Azhar itu dikerdilkan, ya, apa, dijadikan contoh ketertinggalan. Makanya Al-Azhar itu di Mesir dibikin gak maju, ya sengaja itu dibikin gak maju. Saya kan alumni tahu lah, sengaja dibikin dengan aturan-aturan, dengan politik anggaran, dibikin gak maju. Padahal uang Al-Azhar itu besar, besar, wakafnya besar, tapi gak dibikin gak maju. Ya. Sistem administrasinya masih manual, nggak ada digitalisasi, komputerisasi aja nggak gitu. Ya Allah, Akbar. Dibikin itu saja, ya dibikin begitu itu. Alhamdulillah, lulusan Al-Azhar kalau dia belajar benar masih jadi orang hebat. Gimana kalau intervensi negara tidak ada, ya. Keuangan Al-Azhar mandiri, wakafnya luar biasa, itu bisa jauh lebih hebat, bahkan bisa masuk, ya, ranking universitas Islam terbaik di dunia. Tapi kan sekarang coba lihat, antum lihat, ada nggak nama Universitas Al-Azhar itu di top ranking 10 besar universitas Islam terbaik di dunia? Nggak ada. Kan ada justru banyak dari apa perguruan tinggi Muhammadiyah, UMS, UMM, UMJ, ya. Itu masuk 10 besar dunia untuk kategori Universitas Islam. Al-Azhar Universitas Islam, Universitas Al-Azhar itu nggak ada. Kenapa? Dibuat tertinggal sainsnya, ininya segala macam. Pendidikan agamanya dibuat, wah pokoknya administrasinya kasihan lah, kacau. Kesejahteraan dosen, karyawan, waduh, ampun. Ya ini saya, mohon maaf ya, saya ngomong apa adanya gitu, kasihan. Dosen Al-Azhar, profesor, saya tanya sama pembimbing saya itu dosen, profesor di Al-Azhar terus dulu, saya tanya berapa gajinya dokter, ya, Ustazi, Syekhi. Itu gajinya cuma kalau dihitung itu sekitar nggak nyampe 10 juta. Ya, lebih parah dari Indonesia itu. Profesor. Ya. Aduh, ampun deh. Makanya banyak profesor-profesor di Al-Azhar itu pada ngajar di luar negeri, di Mesir, di mana Emirat, di Qatar, di Saudi, di Bahrain, di mana-mana. Ya, karena itu lebih menjanjikan. Gitu. Nah, yang tersisa di dalam itu ya sisa-sisa. Ya. Ya, termasuk di semua perguruan tinggi negeri Mesir. Ya. Alexandria, Cairo University, universitas terbaiknya semua nggak maju, sengaja dibikin seperti itu. Ya, coba Mesir banyak ulama tapi wah sekularisme luar biasa mungkin. Ya, orang dulu nggak pakai jilbab biasa, udah kayak Eropa. Itu tahun 30-an, tahun 60-an, apalagi ketika rezim sosialisme Arab, Nasserisme berkuasa di Mesir. Kemudian digantikan oleh Anwar Sadat. Terus Hosni Mubarak. Wih, Masya Allah. Tapi ya itulah, Allah masih dijaga dunia Islam, negara Islam. Turki dulu pusat kekuatan Islam. Habis dibabat simbol-simbol Islam. Azan aja diganti pakai bahasa Turki. Ya,
jilbab dilarang. Sampai baru dibolehkan lagi, dicabut larangan itu tahun 2000-an setelah partai Erdogan berkuasa. Itu baru dicabut larangan jilbab di Turki. Sebelum itu masih dilarang. Bayangkan, belajar agama itu dianggap sebagai kelompok radikal, teroris. Jadi imam khatib itu. Ya, baru ada gelombang masyarakat Turki belajar agama, belajar jadi imam khatib, tahfiz Quran itu setelah Erdogan berkuasa. Bayangkan, di atas tahun 2003, ketika dia jadi Perdana Menteri kan 2003 pertama itu. Sampai sekarang. Alhamdulillah, 23 tahun dia berkuasa. Ya, itu waduh, ngeri. Jadi Islam itu terasing di negara-negara Islam itu sendiri. Inilah abad tergelapnya umat Islam itu. Ya. Nah, sekarang kita akan memasuki transisi, ya, transisi dari era Mulkan Jabrian menuju era Khilafah Rashidah ala minhajin nubuwah sebagaimana generasi sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Insya Allah. Ya, kita harus optimis. Nah, era fase penindasan, era Mulkan Jabrian, ya, adanya kekosongan kepemimpinan global, penindasan terhadap aspirasi umat Islam, hilangnya arah umat ini, hilang arah umat ini. Ya, makanya kita bikin Majelis Arah Indonesia, ya, itu ya, supaya Indonesia ini lebih terarah dengan Islam. Ya, termasuk insya Allah kalau Indonesia ini bagus, arahnya, Islamnya bangkit, ya, insya Allah bisa memimpin dunia Islam. Nah, kemudian masuk era fase pembaruan inilah kebangkitan kesadaran. Ya, masjid dihidupkan kembali, identitas perlahan kita rebut ya, melalui gerakan intelektual ya. Nah, kemudian fase itu tajdid ya. Nanti kita akan masuk masa fase khilafah terakhir alamin haji nubuwah. Nah, titik kritis itu terjadi sekarang, masa pergeseran. Ya, dari persiapan-persiapan intelektual, i'dad ilmi, i'dad ma'rifi menuju kebangkitan peradaban. Dan kepemimpinan baru tentu saja. Nah, kenapa? Eh, Era mulukul jababiroh ya, di satu abad terakhir ini sekarang sudah akan mengalami pergeseran. Kita doakan aja. Ya, terus berdoa, terus bermunajat, terus berikhtiar. Nah, ini akar keruntuhannya apa? Dimulai dari apa? Ya, karena akar keruntuhan dunia Islam ini kan awalnya dari mana? Ya, menyingkirkan Allah, memuja kebebasan, ya, tanpa batas, menjadikan kepuasan material sebagai tujuan akhir. Wow, itu kan ya tatawaluna fil bunyan, semua di Arab itu. Ya, gedungnya hebat-hebat, megah-megah, ya. Padahal dulu kata Nabi, hufatun urat, ya. Orang Arab di Jazirah Arab itu bertelanjang kaki, ya, telanjang badan, gitu kan. Ya, nggak punya apa-apa. Tiba-tiba nanti di akhir zaman apa? Ya tatawaluna fil bunyan, mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan. Ya, bangunannya ditinggikan, materialismenya dipuja-puja, tapi apa? Ilmunya nggak dibangun itu. Heran saya itu. Negara-negara Arab kaya-kaya petrodolar itu. Hasil dari penjualan minyak puluhan tahun. Sejak booming minyak. Ya, era tahun 70-an. Itu sampai sekarang. Itu mana kualitas pendidikan di Arab itu. Ya. Mereka nggak bangun sains, nggak bangun teknologi, nggak bangun. Dibikin tergantung kepada teknologi dan persenjataannya Amerika. Nah, setelah dibikin tergantung, bayar anak, bayar ini itu, bayar upeti, bayar pangkalan militer supaya dilindungi mereka itu oleh Amerika. Ternyata dikibulin juga sama Amerika. Ternyata ketika diserang oleh Iran, ya babak belur negara Arab itu negara telur. Ya, Amerika lebih melindungi Israel daripada melindungi sekutunya yang jadi tempat pangkalan militer mereka. Diserang Iran habis. Nah, jadi sekarang seperti itu. Ya. Nah, eh, apa yang menyebabkan runtuhnya hegemoni sekarang ini? Ada ketimpangan ekonomi. Ya, kekayaan global disedot oleh segelintir elit, ya, elit global yang menciptakan berbagai macam krisis. Ada krisis fitrah manusia,
rekayasa-rekayasa sosial yang menghancurkan struktur keluarga atas nama kebebasan. LGBT termasuk di situ. Gerakan anti keluarga, gerakan free child sama, ya, rusak fitrah kita itu. Ya. Hancuran ekologi, ya ekologi ya, rusak, ya bencana alam, bencana lingkungan hidup, subhanallah. Untuk profit menghasilkan penyakit-penyakit epidemik, ya, pandemik secara luar biasa. Ya. Nah, di sinilah sekarang titik kritis di mana proyek Zionis ini mulai tersisihkan. Ya, Zionisme kini terjebak dalam jebakan eksistensial ciptaannya sendiri. Kenapa? Karena dia pengen mewujudkan Israel Raya. Kalau pilihannya cuma dua, apakah tegak berdiri Israel Raya atau musnah total? Ya, mereka punya ambisi menguasai tanah dari from Nile to Euphrates. Itu yang disebut dengan Israel Heslimah, apa istilahnya dia bahasa mereka itu. Israel Raya. Minan Nil ilal Furat. Itulah simbol bendera Zionis Israel. Ya, ada dua garis biru di atasnya. Di tengah-tengahnya itu bintang David, ya bintang Daud. Ya, nah garis biru atas bawah itu adalah mencerminkan Sungai Nil dan Efrat. Ya, itu. Dia populasinya cuma 7 juta, 10 juta maksimal. Ya, 10, sekarang 7 jutaan ya. Mau melawan 500 lebih juta umat Islam di kawasan Timur Tengah, di Arab dan sekitarnya, ya termasuk Jazirah Arab, Afrika Utara, Mesir, ya, kemudian di negeri Syam dan Irak. Itu 500 juta. Dia mau lawan itu, ya, itu kan sama saja bunuh diri. Nah, ini dipercepat lagi kehancuran narasi global mereka, di mana standar ganda barat itu berhasil ditelanjangi. Ya, dengan apa? Tufanul Aqsa. Jadi kita ini umat Islam itu berhutang kepada para pejuang Palestina di Gaza. Mempercepat keruntuhan Israel dan Amerika itu. Jadi jangan kita ini ya Allah, sebagian elit kita, orang alim kita ini kok apa namanya menjelek-jelekan ya pejuang Palestina, ya, Hamas. Ya. Padahal kalau tidak mereka melakukan apa namanya jihad, apa namanya jihadul difa ya, jihadul difa, bukan jihadul tolak. Ya, kalau jihadul tolak itu kan ekspansi ya, futuhat Islamiyah. Itu kita bukan waktunya sekarang dan belum punya kekuatan untuk jihadul tolak. Ini jihadul difa, membela diri, membela tanah airnya, mengusir penjajah. Itu masih dia apa? Dicela-cela, masih difatwakan, sesat lah, inilah. Ya, tidak taat ulil amri lah, macam-macam lah, haula wala quwata illa billah. Padahal umat ini berhutang loh. Ya, jangan main-main dengan darahnya umat Islam di Gaza. Darah itulah yang kemudian menyuburkan dan membangkitkan semangat perlawanan di dunia Islam terhadap hegemoni Amerika dan Israel. Dan menghidupkan, menyalakan kesadaran otaknya dan pikirannya orang-orang Barat yang kembali kepada fitrahnya. Melihat keganasan itu, mereka jadi sadar mana yang manusia, betulan, mana yang binatang. Israel itu model binatang. Amerika yang mendukung Israel itu model binatang. Memangsa kerjanya, ya. Hukumnya hukum apa konunul ghobah, hukum siapa yang kuat, ya seperti di hutan, ya raja raja hutan, ya dia akan mengendalikan semua, ya. Nah itu. Jadi sekarang manusia ini kan sudah sadar melihat betapa rusaknya Amerika dan Israel ini menghancurkan, membawa dunia ini kepada kehancuran, ya. Untuk itu kita harus optimis ya, apa namanya menyambut menghadapi apa apa namanya itu peristiwa akhir zaman. Saya tidak ingin melompat ke sana,
peristiwa akhir zaman, tetapi tanda-tanda kebangkitan ya, umat ini memasuki masa transisi dari era kemulkan Jabriyah kepada era Khilafah Rasyidah ala Minhajin Nubuwah yang kedua yang akan bangkit ini di akhir zaman ini, insya Allah menjadi sebuah kebaikan buat umat. Maka kita teringat firman Allah, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Ya. Bisa jadi hal-hal yang kita benci itu ya itu baik buat kita. Ya. Apa yang tidak kita suka, misalnya ya penderitaan umat kita di Gaza, kita kan buat kita ini nggak nyaman, sedih. Ya, tetapi justru disitulah ada hikmah. Allah ingin membangkitkan umat Islam, Allah ingin membangkitkan hati nurani dunia. Ya, insya Allah akan mempercepat runtuhnya hegemoni global dan kita akan memasuki era-era terindah dalam sejarah umat ini, insya Allah. Demikian, mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Al-Fahmu Institute, buku petunjuk manusia pilihan, karya Ustadz Fahmi Salim. Dari keseluruhan jumlah ayat-ayat Al-Quran, sekitar sepertiganya adalah berupa kisah-kisah. Hal ini menjadi dalil yang sangat jelas tentang pentingnya sebuah kisah. Andaikan kisah ini tidak penting, tidak mungkin menempati porsi yang banyak di dalam Al-Quran ini. Kisah Al-Quran mempunyai keistimewaan yang membedakan dengan kisah-kisah lainnya, seperti kisah sejarah ataupun fiksi. Sesungguhnya, kisah-kisah Al-Quran sumbernya adalah Al-Quran itu sendiri. Kisah Al-Quran adalah kisah yang mempunyai target, yaitu target agama dan akhlak. Sesungguhnya sumber yang menjadi rujukan asal kejadian-kejadian di dalam kisah-kisah Al-Quran dan para tokohnya adalah berasal dari alam dunia dan sejarahnya. Kisah Al-Quran adalah kisah nyata yang tidak ada khayalan atau fiksi di dalamnya. Tidak ada kepalsuan dan tidak ada mitos, serta tidak ada kode tertentu. Ini dikarenakan kandungan kebenaran yang terdapat di dalam sebuah kisah Al-Quran mengenai alam semesta dan tabiat jiwa manusia, serta kisah-kisah umat manusia semuanya itu adalah kebenaran yang valid, baik secara keilmuan maupun sejarahnya. Objek dari kisah Al-Quran adalah manusia. Karena manusia merupakan tujuan utama dari adanya sebuah risalah, perintah dan larangan secara umum. Manusia itu adalah penerus dan penerima apa-apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Kisah Al-Quran itu bukan hanya pemaparan tentang kebenaran sebuah sejarah saja, melainkan juga ada, terutama berfokus kepada sisi ibroh atau pelajarannya. Sungguh, Al-Quran diakui tidak hanya mukjizat dari segi sumber keilahiannya atau sisi kesastraannya yang indah, informasi ilmiah sainsnya yang tepat, informasi kabar gaib terdahulu dan yang akan datang, dan aspek syariatnya saja. Mukjizat Al-Quran juga berupa solusi-solusi praktis masalah kehidupan, seperti tergambarkan dalam kisah-kisah petunjuk manusia pilihan yang menjadi utusan-utusan Allah. Petunjuk manusia pilihan
sudah seharusnya menjadi pemandu dan penerang jalan agar Indonesia dan dunia keseluruhan segera terentaskan keluar dari berbagai kegelapan hidup menuju cahaya peradaban yang unggul gemilang, bersendikan tauhid yang kokoh sepanjang masa. Dikemas dengan tuturan yang mengalir, bercerita tanpa menggurui, petunjuk manusia pilihan bisa menjadi khasanah di setiap keluarga untuk memetik pelajaran dari kisah-kisah manusia terdahulu, dan pelajaran itu berkaitan erat dengan kehidupan kita masa sekarang. Dapatkan segera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada halayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera. Segera hadir buku terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, Haji dari Pemurnian Misi Kenabian ke Revolusi Kebangkitan. Buku ini berisikan 336 halaman yang merupakan sebuah karya reflektif yang mengajak para pembaca menelusuri makna haji lebih dalam dari sekedar ritual tahunan. Buku ini menghadirkan perspektif spiritual, historis, dan peradaban yang menggambarkan ibadah haji sebagai momentum pemurnian jiwa, sekaligus titik awal kebangkitan umat. Melalui bahasa yang mengalir dan analisis yang tajam, pembaca diajak untuk memahami hakikat haji sebagai perjalanan menuju Allah. Selain itu, pembaca juga diajak untuk menilai persatuan dan kesetaraan dalam beribadah. Dimensi sosial dan peradaban dari manasik haji sampai peran haji dalam menjaga warisan kenabian hingga spirit kebangkitan umat dalam bingkai tauhid. Buku ini lebih dari sekedar buku religi. Ini adalah ajakan untuk melihat ibadah haji sebagai gerakan transformasi diri dan gerakan keumatan. Segera hadir di toko buku favorit Anda dan jangan lewatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari perjalanan bermakna ini. Untuk pemesanan, hubungi nomor berikut ini atau klik link di bawah ini.